Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Nusa Tenggara Barat yang kami hormati. Izinkan kami mewakili gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan informasi dan update tentang COVID-19 di Nusa Tenggara Barat. Informasi hari ini kami awali dengan berbagai pertanyaan yang masuk di Provincial Call Center COVID-19. Ada pertanyaan yang paling banyak masuk hari ini, yaitu tentang syarat-syarat pelaku perjalanan. Sebagaimana kita ketahui bahwa bandara sudah dibuka, penerbangan ke beberapa kota dari Indonesia sudah masuk ke Lombok. Demikian juga kapal dari Surabaya, penyeberangan yang sudah rutin dari Padang Bayi ke Lembar berjalan. Banyak masyarakat yang mulai berpikir untuk menjalani perjalanan yang mungkin telah tertunda selama 3 bulan ini. Untuk itu kami informasikan beberapa persyaratan bagi para pelaku perjalanan. Melakukan perjalanan di era pandemi COVID ini tidaklah sama dengan perjalanan di masa-masa yang lalu. Saat ini bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan perjalanan keluar dari NTB harus memperhatikan daerah tujuan Bapak Ibu, karena persyaratan perjalanan disesuaikan dengan daerah tujuan. Sebagai contoh, Pulau Bali. Bila Bapak Ibu ingin terbang ke Pulau Bali, maka Bapak Ibu harus punya keterangan telah dilakukan pemeriksaan PCR. Bila tidak, Bapak Ibu akan ditolak melakukan perjalanan ke Pulau Bali. Untuk memeriksakan PCR, ada 3 laboratorium PCR yang telah ditunjuk dan berjalan selama ini, yaitu Laboratorium PCR Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rumah Sakit Universitas Mataram, dan untuk Sumbawa di Laboratorium PCR Science Technopark. Di sanalah Bapak Ibu bisa memeriksakan diri dengan dilakukan swab dan kemudian dilakukan pemeriksaan dengan PCR, dan apabila hasilnya negatif, Bapak Ibu bisa melakukan perjalanan. Tetapi kalau hasilnya positif, maka Bapak Ibu langsung dilakukan perawatan. Seperti juga yang terjadi pada beberapa pelaku perjalanan yang harus menunda perjalanan mereka karena hasil pemeriksaan PCR mereka positif. Bagaimana kalau Bapak Ibu ingin melakukan perjalanan lewat laut? Ke Pulau Bali misalnya. Maka Bapak Ibu harus melakukan pemeriksaan rapid test. Rapid test dapat dilakukan atau diperiksa di semua sarana kesehatan pemerintah, KKP atau kantor kesehatan pelabuhan, dan beberapa klinik mitra KKP. Fasilitas kesehatan pemerintah yang biasanya bisa memeriksa rapid test adalah rumah sakit umum daerah atau laboratorium kesehatan daerah. Rapid test biasanya tidak tersedia di puskesmas, sehingga kalau Bapak Ibu ingin melakukan rapid test, Bapak Ibu kami sarankan ke laboratorium kesehatan daerah, ke rumah sakit umum daerah yang terdekat dengan lokasi Bapak Ibu, kemudian ke klinik-klinik mitra kantor kesehatan pelabuhan, yaitu di beberapa rumah sakit swasta dan laboratorium kesehatan swasta.
Di sana Bapak Ibu akan dilakukan pemeriksaan rapid test. Kalau non-reaktif, Bapak Ibu bisa melakukan perjalanan. Tetapi bila reaktif, Bapak Ibu harus masuk karantina. Bila Bapak Ibu adalah penduduk Nusa Tenggara Barat, dapat melakukan karantina mandiri. Tetapi tentunya Bapak Ibu harus melakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu di swab atau pemeriksaan PCR. Kemudian sambil menunggu pemeriksaan itu, hasil pemeriksaan, Bapak Ibu harus melakukan karantina mandiri. Atau apabila Bapak Ibu adalah penduduk luar wilayah NTB, Bapak Ibu kami sediakan fasilitas di Pusat Karantina Terpadu Nusa Tenggara Barat yang berada di Balai Pelatihan Kesehatan Mataram. Demikian Bapak Ibu beberapa info yang kami bisa berikan tentang pelaku perjalanan luar daerah. Untuk pelaku perjalanan dalam daerah antara Pulau Sumbawa dan Lombok atau Lombok ke Sumbawa, Bapak Ibu harus memeriksakan diri ke sarana kesehatan terdekat. Bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit atau di klinik, tetapi tidak bisa di tempat praktek pribadi. Jadi harus di sarana kesehatan resmi. Di sana Bapak Ibu akan diperiksa tentang gejala-gejala yang ada. Apakah Bapak Ibu mempunyai gejala demam, batuk atau pilek? Bapak Ibu akan ditanya apakah punya riwayat kontak dengan penderita yang terkonfirmasi positif COVID. Dimintakan informasi apakah di sekitar rumah Bapak Ibu ada penderita yang terkonfirmasi positif COVID. Apabila semua hasil pemeriksaan menunjukkan Bapak Ibu tidak ada gejala panas atau demam, batuk pilek, kemudian tidak ada riwayat kontak dengan penderita konfirmasi positif, Bapak Ibu akan diberikan surat keterangan kesehatan yang dapat dipakai untuk melakukan perjalanan dan dipakai sebagai dasar oleh kantor kesehatan pelabuhan untuk menjalankan clearance kesehatan di Pelabuhan Pototano atau di Pelabuhan Kayangan. Sebagai catatan, kami membatasi perjalanan bagi kelompok usia rentan. Mereka adalah balita, ibu hamil, dan lansia. Kepada mereka kita batasi perjalanannya. Bila tidak untuk sesuatu yang sangat mendesak atau sangat penting, maka sarana kesehatan tidak akan memberikan surat keterangan kesehatan kepada kelompok usia rentan. Ini kami lakukan untuk melindungi kelompok usia rentan dari risiko penularan COVID-19 di perjalanan. Jangan beranggapan bahwa pemerintah menghalangi perjalanan Bapak Ibu. Tetapi kami melindungi Bapak Ibu dari risiko perjalanan. Karena itulah semua peraturan tentang perjalanan ini dibuat. Kita masih di masa bencana nasional, masih dalam era pandemi COVID-19. Maka Bapak Ibu harus menerima bahwa ada aturan-aturan yang berbeda yang harus kita jalani dibandingkan dengan 5 atau 6 bulan yang lalu. Tetapi percayalah, semuanya demi kebaikan warga Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu warga NTB yang kami cintai, setelah kami sampaikan informasi tentang perjalanan tadi, kami akan menyampaikan informasi tentang update pasien COVID-19 hari ini, Selasa, tanggal 16 Juli 2020. Pada hari ini, di 6 laboratorium yang ada di NTB telah dilakukan pemeriksaan sampel pasien COVID-19. Di laboratorium PCR
Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rumah Sakit Universitas Mataram, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram, dan di Sains Teknopark Sumbawa, serta 2 laboratorium tes cepat molekuler, yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi dan Rumah Sakit Umum Daerah Manambai, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 348 sampel COVID-19. Hasilnya 306 sampel negatif. Ada 21 pasien yang menjalani pemeriksaan evaluasi pasca perawatan dan masih positif. Hari ini terkonfirmasi positif baru sebanyak 21 pasien. Mereka berasal dari Kota Mataram, 5 orang, Lombok Barat, 7 orang, Lombok Tengah, 7 orang, dan 2 orang dari luar provinsi. Inilah yang kami sampaikan di awal tadi. 2 orang pelaku perjalanan yang berasal dari luar provinsi, yang harus menunda perjalanan mereka karena ternyata hasil pemeriksaan PCR menyatakan mereka positif COVID-19. Sehingga pada hari ini, total kasus positif COVID-19 berjumlah 978 orang. Demikian telah 656 orang pasien yang dinyatakan sembuh atau 67,1%. Berita duka kali ini datang dari Lombok Tengah. 1 orang pasien dengan komorbid hipertensi meninggal dunia di Kabupaten Lombok Tengah. Sehingga sampai hari ini tercatat 41 orang pasien meninggal atau 4,2% dari total pasien yang ada. Tersisa 281 orang pasien yang dirawat di rumah sakit rujukan dan rumah sakit darurat di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. Hasil tracing kontak pada hari ini mencatat jumlah pelaku perjalanan tanpa gejala bertambah 283 orang, sehingga total berjumlah 62.237 orang, dan yang masih dalam karantina mandiri adalah 1.732 orang atau 2,7%. Orang tanpa gejala bertambah 72 orang, sehingga total menjadi 9.291 orang, dan yang masih dalam pemantauan sejumlah 1.881 orang atau 20,2%. Orang dalam pemantauan bertambah 10 orang, sehingga total menjadi 6.275 orang, dan yang masih dalam pemantauan 317 orang atau 5%. Pasien dalam pengawasan bertambah sejumlah 28 orang, sehingga total menjadi 1.688 orang, dan yang masih dalam pengawasan adalah 520 orang atau 30,8%. Bapak Ibu warga Nusa Tenggara Barat yang kami cintai, demikian update pasien COVID-19. Masih terjadi penambahan pasien positif baru. Artinya masih terjadi penularan di seputar kita, terutama di 2 daerah dengan transmisi lokal, yaitu Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Yang menjadi catatan, bukti penularan ini haruslah menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa kita masih harus melakukan upaya supaya terhindar dari penularan COVID-19. Dan upaya itu bernama protokol kesehatan COVID-19. Bapak Ibu sering membaca, sering mendengar tentang protokol kesehatan COVID-19. Tidak hanya sekedar dibaca dan didengar, Bapak Ibu harus melaksanakan protokol ini. Kami tidak bosan-bosannya mengingatkan tentang protokol ini.
Karena Bapak Ibu harus melaksanakannya dengan disiplin yang tinggi. Disiplin memakai masker, disiplin mencuci tangan di bawah air mengalir selama 20 sampai 40 detik dengan menggunakan sabun, dan bila tidak ada air mengalir, Bapak Ibu bisa memakai hand sanitizer. Jaga jarak, Bapak Ibu tidak turun dan mempermudah Bapak Ibu tertular COVID-19. Bagi Bapak Ibu penderita hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit keganasan ataupun penyakit penyerta lain. Dan untuk anak-anak balita, waspadai anak-anak dengan komorbid gizi kurang atau gizi buruk. Semua harus berada dalam kondisi normal agar tidak mudah tertular COVID-19. Terakhir, kami mengingatkan, tetap laksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Tidak merokok, buang air besar di tempatnya, tetap menjaga kesehatan sehari-hari. Jaga jarak, tetap sehat, stay safe. Salam sehat Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.